teman-teman fresh graduate di beberapa industri mereka membuka gaji awal atau salary di awal-awal mereka pada saat mereka join itu mereka berani memberikan angka di atas 10 sekalipun. Di angka ini ada nggak sih kira-kira tips nih buat apa ya membangun rasa pede lagi nih buat para pelamar baru atau pencari kerja nih, si kantor nih atau HRD ini melihat juga nggak sih asal kampus dan berpengaruh terhadap gaji juga nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini chapter keduanya. Mungkin nggak sih seseorang dengan tidak punya pengalaman misalnya ya, baru lulus tapi dapat gaji yang tinggi. Gimana Kang? Iya, tapi ini terjadi Kang sebetulnya. Dan teman-teman fresh graduate apabila saat ini melihat kondisi saat ini di beberapa industri mereka membuka gaji awal atau salary di awal-awal mereka pada saat mereka join bahkan tanpa ada experience gitu ya Kang ya, pengalaman, itu mereka berani memberikan angka di atas 10 sekalipun. Di angka 10. Fresh graduate 10. Fresh graduate. Ya. Catat di beberapa industri. Semua catat. Jadi teman-teman semua catat bahwa 10 juta di beberapa industri itu sangat-sangat mungkin ya. Iya, tapi memang ada catatan-catatannya nih Kang. Sebetulnya sarana kita boleh dibilang itu menjadi modal paling penting Kang pada saat kita kuliah dan kita berorganisasi di kuliah itu. Bukan semata-mata kita nanti menulis di CV itu organisasi ini itu enggak. Tapi pada saat di sana kita bisa belajar leadership, cara komunikasi, bahkan kita diajarkan bagaimana kita menjadi orang yang lebih dewasa sebelum waktunya. Karena banyak orang yang baru lulus, mereka bingung untuk mencari pekerjaan dan di interview bingung. Nah, ini salah satu kelebihannya. Jadi saya menyaksikan sendiri di dunia farmasi ya, mining and construction dan properti yang pernah saya geluti gitu ya. Sekarang saya di properti. Itu mereka ada beberapa fresh graduate yang saat ini diberikan salary awal itu lebih dari 10. Karena mereka punya modal yang cukup kuat. Cara komunikasi mereka bagus. Pas dites presentation skill mereka, ternyata mereka bagus. PD-nya luar biasa pada saat disuruh presentasi. Disuruh bikin materi, ternyata mereka bisa. Usut punya usut, mereka nggak punya background pekerjaan, tapi mereka punya background organisasi yang cukup banyak. Nah, itu modalnya. Nggak heran, makanya saya setuju dengan teman sebelumnya ya, ada di postingan Kang Denny sebelumnya, CV IPK itu bukan modal utama untuk kita bekerja di suatu perusahaan yang Big Five atau apapun di industrinya, bukan. Tapi bukan berarti kita juga harus merelakan CV IPK kita di tempat kuliah menjadi nasakom, enggak juga gitu ya. Enggak juga. Kalau memang punya kesempatan IPK oke, dan ternyata kesempatan bekerjanya lebih baik, ya pasti akan lebih baik juga sih Kang. Nah, ini bagus nih. Jadi teman-teman semua bisa ngambil hikmahnya nih. Terus ini ini juga penting nih. Kadang kan orang mahasiswa mungkin berpikir wajar aja kan karena dari kampus yang ternama misalnya dapat penghasilan atau gaji yang besar. Bagaimana dengan jadi sebenarnya si kantor nih atau HRD ini melihat juga nggak sih asal kampus dan berpengaruh terhadap gaji juga nggak sih? Iya. Mindset mengenai background pendidikan dari sebuah universitas atau perguruan tinggi mungkin sudah ditinggalkan oleh para kami gitu ya, para recruiters itu sekitar 5 tahun ke belakang itu sudah tidak lagi begitu santer Kang untuk kita melihat background pendidikan dengan latar belakang universitas mana. Walaupun tetap apabila memang ada pelamar dengan background pendidikan yang misalkan apple to apple-nya gitu ya, si A pendidikannya keluaran dari universitas
A juga, yang A, si B dari universitas B. Kalau mereka punya harga yang sama, background dan kualifikasi yang kurang lebih dibutuhkannya sama, mungkin kita sendiri kadang kala melihatnya dari oke lah kita ambil yang universitasnya agak inilah tinggi gitu ya, yang ternama. Kadang kala, tapi itu tidak menjadi alasan untuk kami para recruiters di bagian rekrutmen atau talent acquisition untuk merekrut orang-orang dengan background universitas yang ternama. Yang paling penting adalah orang ini mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang diperlukan oleh perusahaan. Pada saat interview, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan interviewer dan bisa memberikan, ibaratnya meyakinkan interviewer. Jadi background pendidikan dari universitas itu tidak menjadi modal utama kita mendapatkan perusahaan. Ingat tuh teman-teman tuh, asal kampus itu nggak terlalu dominan mempengaruhi itu. Jadi teman-teman semua nggak usah khawatir, saya kampusnya dari, mohon maaf, misalnya dari daerah atau dari akreditasi B misalnya. Jadi kalau misalnya sekiranya kan industri banyak sekali kan ya Kang ya, artinya mahasiswa juga ya bisa memilih industri luas sekali, hanya mungkin karena mereka tidak tahu informasinya kan. Ya. Nah, oke. Nah, makanya teman-teman semua informasinya itu salah satunya yang melalui akun YouTube ini gitu. Jadi kalian ada seri orang-orang ini memberitahu, begini caranya. Jadi selama ini tuh kita salah persepsinya. Jadi ada peluang besar kita nggak ambil atau kita nggak bisa dapat karena kita nggak tahu, betul ya? Karena kita nggak tahu aja gitu. Oke. Nah terakhir nih, Kang Devi ini. Ada nggak sih kira-kira tips nih buat membangun rasa pede lagi nih buat para pelamar baru atau pencari kerja nih? Ya. Biar berani bersaing lah dengan orang lain misalnya, gimana? Iya. Yang paling utama sebetulnya kepercayaan diri itu kan akan timbul dari diri kita dan juga orang-orang sekitar kita kan. Itu akan menimbulkan kepercayaan diri. Tapi bagaimana kalau misalkan diri kita juga merasa kurang pede dan lingkungan sekitar tidak mendukung? Nah, teman-teman mungkin ya khususnya teman-teman yang saat ini masih mencari pekerjaan dan sedang mempersiapkan mencari pekerjaan, jangan khawatir. Sekarang ini banyak sekali media, ya salah satunya postingan Kang Denny ini tentunya bisa digali gitu ya, untuk membangun kepercayaan diri kita. Hal yang paling pertama dicari oleh pencari kerja atau recruiters atau perusahaan adalah CV kita. Membangun CV yang benar, yang tepat sasaran, yang customized, Kang. Tadi yang saya sebutkan, customized. Sebetulnya ada tips-tips yang memungkinkan untuk teman-teman dari sekarang mempersiapkan diri. Jadi bukan untuk yang sudah punya pengalaman saja gitu ya, tapi yang belum punya pengalaman pun ini bisa dipersiapkan dari sekarang. Kalau kuliah masih 2 tahun, masih lumayan panjang nih napasnya, bisa dimaksimalkan. Gitu kan. Oke lah, wah ini pasti manfaat banget nih buat teman-teman semua nih. Jadi memang harus mempersiapkan diri lah dengan baik. Nah, memang sepertinya harus ada sesi khusus nih ya buat masalah CV ini, karena di bahasan kemarin juga CV ternyata menjadi pembuka atau penentu utama ya, jadi pembeda antara dipanggil atau nggak dipanggil, jangan-jangan ya. Betul. Sarana yang saat ini ada di halaman YouTube Kang Denny ini sangat-sangat bermanfaat gitu untuk teman-teman di luar sana, bahkan untuk saya sendiri. Saya memang bergelut di bidang HRD kurang lebih 15 tahun. Nah, jadi dengan cara kita belajar dari postingan-postingan Kang Denny, saya yakin bisa menambah wawasan yang sangat banyak untuk teman-teman ya. Wah, asik saya di-endorse sama Headhunter juga. Baiklah, terima kasih ya teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe untuk terus menyaksikan gitu ya serial tontonan dan tuntunan terutama ya, yang menarik dan bermanfaat tentunya, yang bisa diambil ilmunya bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nuhun ya, sehat-sehat. Ya.